Selamat bergabung, Kanggi, Kain. Baik, ya. Kita mulai aja kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua kakak-kakak yang ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di luar virtual ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang ya, sekalipun mungkin di daerah masing-masing terjadi cuaca yang tidak begitu bersahabat. Tapi bagi kita tidak bersahabat itu bagi makhluk yang lain mungkin bersahabat ya. Jadi kita selalu berpikiran positif begitu. Baik kakak-kakak semua, pertemuan kita pada kali ini ya kita akan mencoba mengkaji, berdiskusi terkait dengan modul 1.5 yaitu yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum PJOK. Jadi hari ini pertemuan kita adalah untuk melakukan penguatan terkait dengan pemahaman kita mengenai tentang kurikulum PJOK ya. Karena bagaimanapun kurikulum PJOK merupakan salah satu instrumen penting di dalam profesi sebagai seorang guru ya. Kurikulum menjadi sebuah lintasan ya, sebuah lintasan yang harus ditempuh dalam konsep pengajaran oleh seorang guru mulai dari start sampai kepada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi oleh karena itu ini dijadikan sebagai bagian penting yang harus kita bahas di dalam materi-materi PKG PJOK. Baik, kakak-kakak semua, kemudian mohon maaf kepada kakak-kakak ya, kita alihkan pertemuan kita hari ini ke waktu malam. Kenapa? Karena berbagai kesibukan sehingga saya memohon pengertian kita semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat ya pertemuan kita pada malam hari ini sekalipun kita laksanakan di jam-jam yang harusnya kita istirahat. Baik kakak-kakak semua, kembali kita mengingatkan agar kakak-kakak baik yang dalam keadaan mungkin sibuk agar selalu menghidupkan kamera ya. Ini salah satu kesepakatan yang harus kita bangun. Kemudian kakak-kakak boleh ya sambil minum, sambil ngopi. Kalau kakak-kakak misalkan sudah azan di sana boleh meninggalkan Zoom ini sementara untuk melaksanakan kewajiban yang ada akan begitu. Kemudian kakak-kakak mari kita kita tanamkan komitmen kita dan semangat kita di dalam pertemuan hari ini sampai ke depan. Ya. Baik, ini ada 7 kesepakatan. Saya pikir ini sudah kita bahas ya, dan ini terus yang harus kita amalkan. Baik, tujuan sesi kita kali ini kakak-kakak ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah memahami keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata Ki Hajar Dewantara sudah dibangun pemikirannya mulai dari zaman pasca kemerdekaan kita ya kan, sampai dengan sekarang ini pemikiran beliau masih up to date, masih layak. Ini sangat luar biasa ya, dan pemikiran beliau berdasarkan literatur yang ada ya, berlaku untuk semua kalangan ya. Kemudian yang kedua, tujuan sesi kita kali ini adalah untuk mendapatkan pemahaman bagaimana pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah kita
memahami cara menyusun program PJOK yang berkualitas dengan konsep backward design ya, backward design. Ini saya pikir backward design ini sudah bukan barang yang baru ya. Baru ini bagi teman-teman berarti sangat beruntung sekali lah ya, karena sekarang pengembangan program pembelajaran itu baik itu yang PJOK maupun mata pelajaran yang lain itu sudah menggunakan desain ya, desain ke belakang ya, backward design ini ya. Baik itu di PPG Prajabatan dan juga PPG Daljab yang akan dilaksanakan ke depan ini, dan juga untuk program PKG PJOK juga menggunakan backward design. Baik, kakak-kakak semua, ini agenda kita 3 ya. Tadi backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, kakak-kakak semua, ada 3 aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Namun kakak-kakak ya, sebelum kita mengkaji tentang aktivitas 1 ini ya, ada sebuah pertanyaan pemantik di sini untuk kita ya. Jadi kakak-kakak kan sudah melakukan belajar mandiri selama ya 2 hari lah kita katakan untuk modul 1.5. Tentu dari kegiatan hasil literasi tersebut kakak-kakak mendapatkan pemahaman ya, sudah memahami baik itu yang berkaitan dengan hakikat daripada kurikulum, mengenai tentang backward design, kurikulum Merdeka, ya bagaimana cara mengembangkan kurikulum, saya pikir itu sudah didapatkan. Namun begitupun ya, saya tetap ingin memetakan kakak-kakak ya, kalau memang ya sama sekali belum sampaikanlah. Jadi kakak-kakak menuliskannya di chat room terkait dengan ya seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terkait dengan modul 1.5 atau kurikulum PJOK ya. Diberikan dengan angka 1 sampai 10. Kalau 10 itu barangkali sangat memahami ya. Kalau 9, 8 sampai 9 sangat memahami. Kalau 8 sampai 6 ya mungkin bisa dimaknai pemahamannya baik ya kan. Kalau tadi sangat baik, ini baik. Kalau 6 sampai 4 mungkin cukup ya kan. Kalau angka 4 sampai angka 1 mungkin sangat kurang kan begitu. Nah, ini kakak-kakak silakan sampaikan lewat chat room ya, mengenai tentang angka pemahaman kakak-kakak. Silakan kakak-kakak tuliskan di ruang chat yang ada dengan cara nama underscore ya kan, baru angkanya gitu. Silakan kakak-kakak. Oke, belum ada, silakan. Jangan-jangan belum ada yang baca ini. Ada sibuk, baik. Kak Iin, ya Kak Iin 6, ya. Kak Muhammad Arif 5, oh 5, 4, 4. Oh, Kak Sunarti 6, ya. Baik. Oke, Kak Nirwa. Ayo semua kakak-kakak. Ada yang 4. Wah, ini di bawah cukup semua ini. Oh, ada juga Kak Aman Sidik. Ya, baik ya. Pemahamannya baik.
Kak Resan juga baik ya. Baik, udah berapa orang ini? Baik. Kakak-kakak semua, angka-angka ini adalah merupakan gambaran pemahaman kakak-kakak ya terkait dengan modul 1.5. Kita cari dulu yang paling rendah di sini ya, paling rendah. Paling rendah itu ada Kak Oktavinandi. Halo Kak Oktavinandi. Ya, halo Boleh Kak. direspon baik Kak Oktavinandi. Baik. Ini kakak sangat kurang ini ya kan? Sangat Ya, kurang. Ya. Tapi Kak Oktavinandi tahu judul daripada 1.5 kan? tahu Kak, tahu. Oh, oke. Tentang pengembangan kurikulum Kurikulum PJOK. ya, tentang pengembangan kurikulum PJOK. Iya. Baik. Apa kira-kira yang sudah kakak ketahui tentang isi daripada kurikulum PJOK ini berdasarkan modul 1.5? Mungkin berdasarkan modul yang kenapa saya mengambil nilai 4 karena jujur saja Kak, saya cuma membacanya sepintas saja kemarin, tidak terlalu mendalami tentang kurikulum PJOK ini, makanya saya ngambil nilai 4. Yang saya baca sepintas ada tentang apa itu kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum terhadap PJOK sendiri itu seperti apa, dan sebagainya. Tapi saya belum terlalu mendalami modul ini, makanya saya memberikan nilai 4, Kak. Terima kasih. Baik, makasih Oktavinandi atas argumentasinya terkait dengan angka 4. Kalau boleh tahu Kak Oktavinandi, sudah baca tadi kakak terkait dengan pengertian kurikulum, boleh tahu Kak, kurikulum itu seperti apa? Atau definisi kurikulum? Menurut saya definisi kurikulum itu sendiri adalah dasar dari suatu proses pembelajaran tersebut, Kak. Jadi dasarnya itu disebut dengan kurikulum yang mengatur tentang proses-proses dan model-model pembelajaran ke depannya. Oke, Kak Oktavinandi luar biasa jawabannya. Makasih Kak Okta. Ya, sama-sama. Wah, harusnya bukan angka 4 ini, sudah angka 7 ini. Ya kan? Mas belum. Baik, Kak Okta, thank you ya. Ya, Satu sama. lagi ya, satu lagi dari Kak Anton Subagio. Halo Kak Anton Subagio. Halo Kak Anton Subagio. Halo, Mantap Pak. Kak. Kan? Oke, baik. Boleh dibuka kameranya Kanto? Ya, Pak. Baik, terima kasih Kanto. Kenapa kakak kasih angka 4 ini Kanto? Ya, karena saya masih belum memahami ini, Kak, tentang kurikulum PJOK ini. Baik. Ya, Nah, jadi baik. ya, Ya, jadi saya silakan lanjut Kak. jadinya saya kasih angka 4 kan, karena memang belum paham. Jadi nanti kalau nggak paham ngaku-ngaku paham malah kacau nanti, Kak. Baik. Yang sudah diketahui apa aja Kanto? Tentang kurikulum ini, Kak. Iya. Ya, Apa aja yang sudah diketahui kakak? belum ada ini, Kak. Belum ada. Nah inilah pendidikan andragogi ya, pendidikan orang dewasa. Jadi kita itu nggak apa namanya nggak menceramah-ceramahi kan gitu, tapi saling berdiskusi ya kan. Baik. Ya paling tidak Kanto, ya kan kita punya konsep lah mengenai tentang apa sih kurikulum PJOK itu kan gitu. Terus bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PJOK kan gitu ya kan. Paling tidak tahulah kita itu. Karena memang ya kurikulum ini kitab kita ya kan. Kalau kita mengajar, pemerintah sudah menyusun kitab ini. Jadi kita harus berlandaskan kepada kitab kurikulum ini ya kan. Kitab ini untuk
untuk mengembangkan pembelajaran PJOK mulai dari CP-nya sampai kepada pengembangan tujuan pembelajarannya sampai kepada aktivitas dan penilaiannya kan begitu. Jadi kalau itu sudah kitab ya sama kayak kita yang beragama ya kan, ada kitab Al-Quran, ada kitab Injil ya kan. Nah, hidup kita harus berlandaskan kepada itu. Makanya ini sangat urgent sekali ya kakak-kakak semua ya. Baik, kita coba ke angka yang paling tinggi ya. Ada paling tinggi itu ada mana ini? Ada Kak Resan, ada Kak Resan. Baik, Kak Resan, boleh dong berbagi Kak Resan, kenapa angka 7? Silakan Kak Resan. Halo Kak Resan. Mic-nya Kak Resan? Belum, mic-nya masih ini. Belum terdengar di sini Kak Resan. Halo Kak Resan. Wah, Kak Resan kayaknya lagi ini ya. Baik. Kak Sunarti. Angka di bawah 7 ya. Ada Kak Resan, ada Kak Sunarti. Kak Sunarti, boleh berbagi Kak Sunarti? Kenapa Kak? Boleh berbagi Kak Sunarti mengenai tentang angka 6? Iya Kak, karena belum terlalu membaca Kak, sibuk bawa anak lomba tadi. Oh, anak lomba. Latihan. Apa yang sudah kakak ketahui? Nah, itu diutarakan di sini. Silakan Kak Sunarti. Baru terbaca tentang filosofi kurikulum merdeka Kak. Itu paling awal itu ya. Iya Kak. Baru dibaca kayaknya malam ini. Baik. Kemarin membaca sih, cuman nggak fokus gitu. Oh, nggak fokus ya. Ya, namanya ibu rumah tangga, guru PJOK ya kan. Baik. Maksudnya gimana itu Kak? Filosofi PJOK ini gimana nih? Filosofi kurikulum merdeka yang saya baca itu adalah satu elemen paling krusial dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan adalah kurikulum. Oke, kakak-kakak semua ya. Baik, makasih Kak Sunarti. Saya kasih tepuk tangan untuk Kak Sunarti. Baik, kakak-kakak semua, sudah 3 teman kita tadi menyampaikan banyak sekali tepuk tangannya ya kan. Ada kakak-kakak yang lain yang ingin disampaikan? Cemeh tuh banyak kali. Iya. Itu ngejek namanya itu. Iya kan, apalah orang Penjas nih. Biasa kita ya keluarga Penjas. Support tuh Kak untuk nyemangati Kak Sunarti sebenarnya. Ardi. Ya. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang mau resen, ingin berbagi, silakan. Ada, silakan Kain. Oke, izin ya kakak-kakak semua. Sebenarnya apa hanya ingin apa saja gitu Kak Sunarti. Kalau untuk masalah kesibukan insya Allah sama saja begitu. Kalau saya pribadi mewakili daripada Kak Sunarti sama-sama di angka 6 tadi ya Kak Sam. Iya betul. Karena pertama mau ambil angka 8, 9, dan 10 itu takut gitu, nggak pede, nggak tahu kemampuannya, nggak pede yang jelas gitu. Jadi juga pertama ragu-ragu mau klik angka 6, iya, ndak nih kan begitu. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya kita semua saya rasa sudah tahu tentang kurikulum begitu ya kan. Karena dari keseharian dalam pembelajaran proses kita juga tidak jauh dari itu begitu. Yang jelas itu sebagai acuan lah begitu. Menurut pemahaman saya sebagai acuan atau dasar dari kita bagaimana kita ingin melaksanakan proses, di mana di situ ada pengetahuan, ada keterampilannya begitu. Bagaimana kita ingin
ingin sampai pada tujuan pembelajaran yang sudah mencakup. Jadi tidak lari. Arahnya kita punya pegangan dan pada dasarnya gitu. Punya dasar apa yang harus kita lakukan dalam program pembelajaran kita. Itu saja Kak San, terima kasih. Waduh, luar biasa. Bagi dong tepuk tangan untuk Kak Iin. Wah, ini guru PJOK yang hebat ini, ya kan? Terima kasih sudah membantu. Kak Iin atas berbagi, ya betul yang disampaikan oleh Kak Iin, ya. Artinya kurikulum ini sebagai patron untuk kita di dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepada PJOK, ya. Baik, ada lagi ya kakak-kakak yang lain? Kak Resan, silakan Kak Resan. Izin Kak Sam, tadi mic-nya. Oke. Habis Jelas Kak suaranya, Kak Resan, Sam? baru Kak Ardi. Silakan Kak Resan. Ini suaranya jelas? Jelas. Jelas, Kak, jelas. Jelas kan? Sangat jelas Kak Resan, penuh semangat. Sangat jelas. Jelas. Silakan. Kalau suara saya nggak jelas, saya nggak nyalon nih kan. Nyalon. Jadi apa pertanyaannya Kak Sam? Nah, Kak Resan. Tadi Kak Resan kan ngasih angka 7 tadi di chat room itu, ya kan? Itu gimana itu maksudnya angka 7? Kenapa angka 7 gitu? Baik. Kalau secara garis besar saya yakin kakak-kakak sekalian kan sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Nah, saya yakin untuk pemahaman tentang kurikulum PJOK kan sudah berganti-ganti tuh. Ada kontekstual lah. Apalagi ini senior saya nih Kak Narti ini guru SD saya nih Kak Sam. Wih, udah senior rupanya Kak Sunarti, ya kan? Jadi saya pikir skala 7 sampai 8 itu seharusnya itu guru PJOK sudah kuasai. Cuma mungkin literasinya atau implementasinya mungkin yang belum menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari siswa. Mungkin seperti itu. Saya pilih 7 karena saya rasa Kak Sam menjelaskannya sangat mudah dipahami. Jadi saya anggap pemahaman saya 7 lah. Jadi sambil belajar juga seperti itu Kak Sam. Terima kasih. Baik, makasih Kak Resan. Tepuk tangan untuk Kak Resan. Satu lagi dong Kak Ardi. Tadi Kak Ardi udah sempat angkat tangan tadi. Ya, silakan Kak Ardi. Jelas suara Kak. Jelas lah. Sampai di Medan Kak Ardi. Sampai di Selat Melaka Kak Ardi, sampai. Lanjut Kak Ardi. Ini penjabaran dari teman-teman sudah luar biasa. Saya sambil sedikit menjelaskan angka 6. Ya Kak Ardi. Angka 6 ini tadi betul dibilang sama Kak Iin kan maunya 8, 9, 10 gitu kan. Karena kita sudah melewati tahap-tahap kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum ini hampir tiap hari terdengar itu gitu kan, apalagi semenjak adanya kurikulum merdeka ini. Jadi menurut saya kurikulum ini memang wadahnya sebelum kita melakukan aktivitas, ya dasarnya inilah kurikulum ini apa yang dilakukan gitu. Saya di awal tadi saya bilang kenapa guru PJOK yang backgroundnya non pendidikan. Tuh, nah begitu pendidikan. Ngajar pertama kali ngajar langsung dihadapkan dengan RPP segala macam gitu kan. Sampai ikut salah satu kurikulum 13 dari SIA untuk jangka berapa lama berubah lagi kurikulum, berubah lagi. Saya merasa yang dari non pendidikan ini kok kurikulum berubah terus gitu loh. Jadi saya merasa guru yang pengen protes ini kok kurikulum berubah terus, satu aja belum paham udah ganti lagi gitu kan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu baru paham ini bahwasanya memang harus kita menemukan yang gitu loh, yang cocok untuk diterapkan di sekolah masing-masing dengan karakter siswa di tempat. Kenapa kurikulum akhirnya sampai merdeka seperti ini? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ardi, luar biasa Kak Ardi ya. Tantangan Kak Ardi, Kak Resan dan teman-teman yang lain sangat luar biasa ya. Banyak sekali tepuk tangannya Kak Ardi.
Sekali-sekali bicara tapi langsung meluaskan gitu. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih atas partisipasinya ya. Baik, sebelum kita membahas tentang tujuan kita yang telah ditetapkan di atas kakak-kakak, ini ada satu pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kita ya di dalam forum ini, yaitu apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, ini ya tujuan pelajaran PJOK di sana. Kita sebagai guru PJOK ya di dalam mengembangkan kurikulum PJOK tentu harus paham kita apa sih yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya pikir ini pertanyaan sangat sederhana, tetapi ini harus perlu kita tegaskan bersama ya. Kita tegaskan bersama mengenai tentang tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah. Nah, dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun pertanyaan ini dihadirkan di sini untuk menguatkan kita. Karena ketika tujuan PJOK ya yang ada di dalam benak pikiran kita tidak seirama dengan hakikat daripada tujuan yang sebenarnya, maka disinilah letak perbedaan antara orang yang mengetahui ataupun guru yang mengetahui tujuannya sebenarnya dengan guru PJOK yang tidak seirama dalam menetapkan tujuan dengan yang sebenarnya itu. Sehingga nanti ya rancangan pembelajaran yang dikembangkan dari kurikulum yang ada akan lebih terarah bagi guru PJOK yang tahu tujuan sebenarnya. Kan gitu. Baik kakak-kakak, namun begitu pun sebelum kita dalami tentang apa sih tujuan daripada pelajaran PJOK ini, kita harus berdiskusi dengan kakak-kakak ya melalui chat room. Silakan kakak-kakak tuangkan apa sih tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah, hadirnya PJOK. Kalau tidak ada, kemarin kan kita bahas, kalau nggak ada pelajaran PJOK di sekolah, apa yang akan terjadi? Hilangnya lapangan pekerjaan, hilangnya masa depan para siswa-siswa kita yang diharapkan siswa itu mendapatkan pendidikan dan macam-macam ya konsekuensinya ketika pelajaran PJOK ditiadakan di sekolah. Nah, oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak tuangkan di room chat apa sih pemahaman kakak terkait dengan tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, silakan kakak-kakak dengan menuliskan nama, underscore, dan tujuannya gitu. Atau boleh juga kakak-kakak disampaikan lewat secara langsung ya, dengan cara resen duluan, diperbolehkan juga ya, tanpa harus mencatat di room chat. Silakan kakak-kakak pilih di antara dua yang tadi, disampaikan secara langsung atau lewat room chat. Silakan. Kan ada yang sebagian enaknya itu disampaikan lewat, diketik aja lewat tulisan ya kan. Ada juga yang menyampaikan lewat oral ya, sampaikan secara langsung. Oke, Kak Riko, silakan Kak Riko. Kak Riko The Spice. SRSN. Silakan Kak Riko. Izin, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Mainkan Kak Riko. Mohon maaf, ini lagi di jalan Kak, nggak bisa ngidupkan video ya. Oke Kak. Di jalan mana nih Kak Riko? Dalam mobil nih Kak, lampu gelapnya, mencari jaringan tadi Kak, susah mencari jaringan. Berarti masih di jalan Siratul Mustaqim kan? Karena kalau mau menjalani Siratul Mustaqim itu mau gelap mau terang itu nggak jadi persoalan ya kan? Nah. yang penting bisa ikut Zoom. Yang benar Kak. Oke. Iya Kak Riko. Saya mencoba menjawab Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini? Menurut saya
kalau pelajaran PJOK ini bukan hanya untuk mengembangkan fisik anak aja, Kak. Juga di sini sebagai alat untuk mengembangkan mental, emosi, intelektual peserta didik kita juga. Jadi ini PJOK ini sebagai perkembangan keseluruhan dari peserta didik gitu, Kak. Begitu aja, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Riko. Terima kasih, Kak Riko. Jadi kata Kak Riko, ya kan, PJOK itu dihadirkan ataupun dapat disusun di dalam kurikulum hadir di sekolah adalah bukan hanya terkait dengan kebugaran ya, tapi bagaimana PJOK itu di dalam penerapannya dapat mengembangkan ya potensi yang ada di dalam pribadi siswa tersebut, baik itu mentalnya, ya kan, kedisiplinannya, keberaniannya, dan juga yang lain-lain. Terima kasih Kak Riko atas jawabannya. Hati-hati di jalan Kak Riko ya. Baik. Silakan kakak-kakak yang lain. Nah, ini ada dari Kak Anggi nih. Kak Resan, malah guru SMP Anggi malahan. Kak Nirwa, tujuan membangun gerak motorik. Nah, ini Kak Nirwa pemahamannya ke gerak motorik saja ya, ke gerak motorik. Kak Desi, tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, mengembangkan. Boleh Kak Desi? Gimana maknanya ini Kak Desi? Silakan Kak Desi. Berbagi Kak, dijelaskan maksud daripada ini Kak Desi. Mana ini Kak Desi? Oke, Kak Desi, Kak Resan mendorong siswa untuk terus terlibat dalam aktivitas sepanjang hidup mereka, baik secara ada sini long life ya, sepanjang hidup ya, sepanjang hayat ya. Kak Abdul Mujid, pemahaman pembelajaran jasmani dan aktivitas fisik tubuh. Gimana Kak Abdul Mujid? Halo Kak Abdul Mujid. Iya Kak. Kak Abdul Mujid, kita rindu suara Kak Abdul Mujid ini. Pemahaman, jadi pemahaman ya. Iya Kak. Ya. Kalau menurut saya ini untuk pembelajaran PJOK di sekolah ini, jadi kita itu benar-benar mempelajari tentang pemahaman sehat jasmani, rohani, dan pembelajaran yang memang sehari-hari itu adalah itu tadi pelatihan fisik seperti olahraga, senam dan yang lainnya. Nah, jadi tidak hanya fokus kepada yang ada di materi saja untuk praktek ini dan yang lainnya, tetapi sehat jasmani dan rohani dan fisik itu sangat penting seperti itu. Yes. Makasih Kak Abdul Mujid. Wah, luar biasa ya. Baik. Kakak-kakak semua, ini jawaban-jawabannya biasa, satu-satunya mapel yang melibatkan otak otot. Wah, emang kalau biologi nggak otak otot itu Kak Kardi ya. Tapi nanti ini kalau saya minta klarifikasi dari Kardi ini luas ini nanti bisa 2 jam ini, nggak usah lah ya. Arti. Tapi nanti udah tadi untuk Yul Fitri untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan fisik. Baik, hampir semua kakak-kakak jawaban dari kakak-kakak ini sudah menggambarkan apa tujuan utama daripada hadirnya PJOK di sekolah ya. Baik, kakak-kakak semua, terima kasih atas jawabannya ya. Sekarang coba kakak-kakak kita telaah terkait dengan yang di slide 8 ini ya. Di sini kakak-kakak mengenai tentang capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka. Jadi PENJAS atau PJOK memiliki tujuan pembelajaran bagi peserta didik ya. Ini bagi peserta didik. Yang pertama adalah mengembangkan ya
Kalau bicara tentang mengembangkan, ini kakak-kakak bisa kita pahami, mengembangkan itu bicara tentang kuantitas, ya, bicara tentang kuantitas, bicara tentang kualitas, ya, bicara tentang angka, bicara tentang pertambahan, ya, fungsional, fisiologis, kerja otot, kan begitu, ya, dan juga psikisnya, ya. Jadi mengembangkan. Nah, ketika mengembangkan nilai-nilai PJOK kepada anak melalui pembelajaran PJOK, mereka dapat menerapkannya, ya, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi kakak-kakak semua, ya, idealnya siswa yang kita ajari, ya, siswa yang kita libatkan di dalam pembelajaran aktivitas yang kita lakukan, ya, mereka itu tujuannya yang paling tinggi adalah mereka mampu, ya, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Jadi setelah mereka mendapatkan pendidikan dari kita, selesai mereka melakukan pendidikan itu, mereka memiliki partisipasi yang tinggi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik tanpa harus disuruh, ya, tanpa harus diberikan perintah oleh baik itu orang tua bahkan dari sang guru. Jadi kalau anak tidak punya keterampilan, kalau anak tidak punya pengetahuan, pemahaman, dan di dalam diri dia tidak tertanam tentang nilai-nilai daripada pendidikan jasmani olahraga kesehatan, saya pikir yang namanya partisipasi akan rendah. Kenapa? Karena tidak ada rasa kepercayaan diri. Kenapa tidak ada percaya diri? Karena anak tidak memiliki nilai, tidak memiliki keterampilan. Itu barangkali yang pertama, tujuan daripada PJOK untuk peserta didik kita. Kemudian kakak-kakak semua, yang kedua, membantu memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat aktivitas sehari-hari, ya. Aktivitas sehat secara jasmani. Jadi kakak-kakak semua, jangan sampai kita berpikiran seorang guru bahwa, ya, hanya kegiatan aktivitas yang kita tentukan saja yang akan mereka ikuti. Tidak. Kamu harus jadi ini, kamu harus ini. Tidak bisa begitu kakak-kakak semua. Tetapi mereka punya kebebasan untuk memilih olahraga yang disukainya, ya. Memiliki kebebasan untuk mengembangkan olahraga, menggeluti olahraga dalam hal apa? Dalam mencapai status hidup sehat, ya. Jadi ada orang ataupun anak, dia hanya suka bermain senam, ya, olahraga senam. Ada orang dia panahan, ada anak suka dia bermain bola, ada yang futsal. Itu bebas, ya, bebas. Ketika anak sudah mendapatkan pendidikan dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, dia akan cinta terhadap satu olahraga. Misalkan Kak Ardi suka olahraga saat ini, olahraga apa, Kak Ardi? Kak Ardi, futsal, bola tangan? Halo, Kak Ardi. Iya, Kak. Iya, olahraga yang kakak sukai dan sampai sekarang itu sudah menjadi sebuah kebutuhan atau mungkin hobi bagi kakak, olahraga apa? Sampai saat ini bulu tangkis, Kak. Bulu tangkis. Itu bulu tangkis ini saya kira kakak kalau tidak bermain bulu tangkis sekali seminggu, ya bisa demam. Itulah istilahnya, ya kan? Nah, kira-kira begitulah situasi, keadaan yang tertanam di dalam peserta didik ketika mereka selesai mendapatkan pendidikan pembelajaran dari proses yang kita lakukan. Dia memiliki pilihan terhadap olahraga sehingga olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Dan secara sadar dia akan, oh saya ini sekarang ini harus
ya harus membuat badan saya supaya ideal. Nah, bikin dia melakukan gym. Jadi dengan kesadaran itulah buah daripada pendidikan PJOK. Nah, ketika itu sudah tertanam di dalam diri anak, generasi-generasi yang ada di Indonesia ini, saya pikir ya jalan untuk menuju ya generasi yang berkualitas itu sudah tidak ada sulitnya, kan begitu. Ya kakak-kakak ya, tujuan yang kedua yaitu membantu ya, PJOK membantu memberi dukungan kepada peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Ya, ada orang memilih gaya hidup secara ekonomi, ya, secara ekonomi, makan sehat, pola makan sehat tapi kurang olahraga, itu tidak akan terjadi keseimbangan. Jadi untuk menyeimbangkan itu, kita dari pintu pendidikan jasmani olahraga kesehatan akan menumbuhkan peserta didik yang memiliki gaya hidup yang sehat ya lewat jasmani. Kemudian kakak-kakak, tujuan pembelajaran PJOK dihadirkan di sekolah adalah untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional melalui konteks pelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Mungkin kakak-kakak kalau kita baca hasil-hasil riset ya, hasil-hasil riset, anak yang tidak aktif berolahraga, ini di luar aklik kan begitu, tidak aktif berolahraga akan lebih pasif anaknya dibandingkan dengan anak yang aktif olahraga. Ya, pasif, ya tidak tertutup ya dalam sosial. Dia berpikir hanya kebutuhannya saja untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada kebutuhan mungkin dia berinteraksi, kan begitu. Ya, tapi bagi anak yang aktif olahraga, dia akan lebih merasakan perasaan orang. Dia akan lebih cepat di dalam beradaptasi ya dalam berbagai situasi. Boleh ya dibaca hasil-hasil riset. Nah, PJOK hadir di sekolah bisa untuk mengembangkan hal seperti ini ya, sosial emosionalnya. Ya. Orang-orang yang aktif olahraga biasanya emosionalnya lebih stabil. Sekalipun kita lihat di lapangan itu banyak ya kejadian-kejadian antara pemain berantem, tetapi di luar daripada pertandingan biasanya orang-orang olahraga itu akan lebih stabil, yang aktif olahraga ya. Lihat di jalan, orang yang olahraga di jalan itu akan lebih tenang ya, akan lebih terarah, lebih fokus. Tapi kalau yang bukan orang olahraga, dia akan cepat emosi ketika macet. Itu salah satu contoh-contoh real yang kita lihat. Kenapa? Karena itu tadi ya, kadang-kadang karena ya sistem sirkulasi darah membuat emosi menjadi tidak terkendalikan begitu. Tuh kakak-kakak ya, mengenai tentang tujuan yang ketiga. Yang keempat adalah menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Ini ada tadi disampaikan oleh salah satu teman kita mengenai tentang tujuan daripada PJOK adalah untuk mengembangkan ya kehidupan ya jasmani dalam sepanjang hayat ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu. Baik kakak-kakak semua, ini kalimatnya sangat mudah dipahami, tinggal bagaimana kita menerjemahkan ini supaya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Baik, terlepas dari kurikulum apapun ya, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami baik dengan tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai cuan? Itu tadi sudah kita bahas kakak-kakak ya, mengenai tentang tujuan daripada pembelajaran PJOK. Baik, saat ini kakak-kakak ya, kurikulum Merdeka sedang berjalan ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tentu kakak-kakak semua, ya kurikulum satu hal yang perlu dikembangkan. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pengembangan
kurikulum ya yang kita kembangkan, baik itu melalui modul ajar ya, terus LKVD, RPP, kalau dia masih menggunakan kurikulum 2013. Coba kakak-kakak, kenapa berbeda pengembangan kurikulum antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Dan idealnya memang seperti itu. Ya, idealnya harus berbeda antara pengembangan kurikulum yang ada di sekolah Kak Sunarti dengan yang ada di sekolah Kak Abdul Mujid. Nah, alasannya kira-kira apa? Kan gitu. Boleh kakak-kakak kita berbagi, Kak? Ya, berbagi. Silakan Kak Resen. Ya. Apakah kakak-kakak setuju pengembangan kurikulum PJOK itu yang kita susun di dalam modul ajar ataupun RPP berbeda atau tidak? Kalau iya, kalau tidak apa alasannya gitu. Silakan kakak-kakak ya. Tuliskan di room chat dan boleh juga kakak-kakak sampaikan secara langsung. Silakan. Kita cari dulu yang lain. Ayo tuliskan kakak-kakak. Oke, kena kodak terus, Kak, alias kilat. Oh, kodak. Siapa yang kena kodak ini? Kak Jafriyadi itu, Kak. Jafriyadi itu. Iya. Oke, Kak Resa, pengembangan kurikulum dapat berbeda dari satu sekolah. Kak Resa setuju ya? Karena sejumlah faktor yang mempengaruhi kebutuhan peserta didik ya. Saya lebih setuju sama kurikulumnya. Bisa saja berbeda karena pada dasarnya latar belakang peserta didik kita berbeda dan situasi dan kondisinya juga berbeda. Baik, kakak-kakak semua ya. Oke. Kakak-kakak semua, saya pikir ketika kakak menyatakan bahwa pengembangan PJOK itu berbeda, itu adalah sudah jawaban yang mesti memang harus ya, dan itu memang ideal harus berbeda ya. Sini kakak-kakak sudah menyampaikan karena latar belakang di antara sekolah berbeda-beda, betul ya. Memang setiap sekolah itu pasti berbeda ya, tapi ada juga yang memiliki kesamaan. Disinilah letak kreativitas daripada seorang guru PJOK ketika ingin mengembangkan kurikulum. Namun kakak-kakak, sebelum kita mengembangkan kurikulum, ya, kakak-kakak harus memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami ya muara akhir pembelajaran. Apa tujuan umumnya? Ya, tujuan umum tentu sudah terkandung di dalam kurikulum. Jadi kakak-kakak nanti ketika ingin mengembangkan RPP ataupun modul ajar, kita harus melihat dulu apa yang menjadi tujuan umum daripada setiap materi pelajaran yang ada. Kan begitu. Baik itu di tingkat SMP dan kakak-kakak yang di tingkat. Nah, kenapa dengan tujuan umum ini kakak-kakak? Nah, di sini katakan ya, karena dari sinilah kita turunkan CP-nya ya. Dan dan ini menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan oleh kelompok-kelompok guru mengenai tentang tujuan umum ini supaya diturunkan ke dalam
capaian pembelajaran ya. Nah, yang terjadi kakak-kakak ya, ini dia, banyak kita di dalam menetapkan tujuan itu karena tidak tahu sehingga kita sering melaksanakan pengajaran itu langsung fokus kepada aktivitasnya. Jadi materi itu apa yang kita rancang, ya kan? Saya merancang materinya tentang passing misalkan. Kita langsung merancang passingnya saja. Tapi bagaimana tujuan umum daripada pembelajaran PJOK itu tidak terakomodir di dalam variasi yang kita kembangkan itu. Kita harus paham dulu ya tujuannya apa. Misalkan untuk kognitifnya apa, keterampilannya apa, ya, attitude-nya apa. Nah, ketiga aspek ini akan menjadi dasar kita di dalam merancang aktivitas tersebut. Jadi kakak-kakak ya, rancang aktivitas harus kembali kepada tujuannya. Misalkan kalau kita membuat kerjasama, ya kan, kerjasama, maka anak-anak kita kembangkan variasi itu kepada anak-anak ya mesti harus mengakomodir ada kerjasama di dalam itu. Bukan hanya untuk mencapai keterampilan saja begitu. Tuh ya kakak-kakak ya. Nah, ini Kak proses back design ya, back design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Kalau selama ini kan nomor 2 ini di akhir dia. Ya, nomor 2 di akhir dan nomor 3 ini di nomor 2. Ya, kalau sekarang dibalik ya. Jadi nomor 2 kita setelah menentukan capaian pembelajaran capaiannya, langsung kita menyusun apa metode penilaiannya. Ya, apa metode penilaiannya. Kemudian setelah itu, setelah CP disusun, setelah penilaian disusun, baru kita merencanakan pengalaman belajar dan apa strategi pembelajarannya. Ini kakak-kakak model backward design ya, back design dalam pengembangan kurikulum ya melalui 3 tahap ini. Nah, ini kakak-kakak ya kalau bisa secara garis besar ketika bicara tentang backward design ini sudah paham ya, sudah paham kakak-kakak, dan melalui pertemuan ini saya pikir ya tak pun harus membaca modul itu. Untuk pemahaman lebih mendalam nanti boleh kakak-kakak baca modul itu. Tapi minimal ini sudah paham ya mengenai tentang mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baik, ada yang mau kita diskusikan Kak terkait dengan slide 13 ini? Silakan kakak-kakak, ada yang mau kita diskusikan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Baik, apa pesan kunci dari backward design? Ya, katanya di sini adalah proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan CP yang diinginkan. Jadi backward design ini pada akhirnya akan membantu kita menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pelajaran, dan penilaian. Ini pesan kuncinya. Artinya kakak-kakak ya di dalam menyusun pengembangan kurikulum ya, kita harus menyelaraskan tentang langkah-langkah dalam pengembangan backward design ini. Baik, oke kakak-kakak semua, kita masuk ke penyusunan program PJOK ya. Nah, ini perlu kita pahami kakak-kakak berdasarkan hasil yang saya simpulkan melalui modul 4 ya. Apa katanya di sini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan
itu ya tidak benar ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga benar, tapi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Baik, ini harus sama-sama kita satu pemahaman ya kakak-kakak ya mengenai tentang apa sih kurikulum yang berbasis standar ya. Nah, tuh. Oke, ini kakak-kakak mengenai tentang komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ada struktur kurikulum, ada CP, ada pembelajaran dan asesmen, ada penggunaan perangkat ajar, ada kurikulum satuan pendidikan ya. Nah, bagi kita ya ini ya, kurikulum satuan pendidikan ini mau akan kita kembangkan ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan visi, misi, dan tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Kakak-kakak, jadi di sini juga kita harus sama-sama memahami ya. Nah, dalam mengembangkan komponen-komponen kurikulum, kita tentu harus mengenali karakteristik satuan pendidikan kita. Benar yang dikatakan oleh teman kita tadi ya, yang sudah menuliskan di chat room. Ya, karakteristik satuan pendidikan itu bermacam-macam kalau dilihat dari sarana prasarana, kalau dilihat dari karakteristik peserta didiknya, karakteristik mungkin dilihat dari fisikisnya, dilihat dari fisiknya, berbeda-beda antara satu sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Belum lagi dilihat dari karakteristik lingkungannya. Mungkin sekolah yang satu memiliki lapangan, ya, lapangan yang memadai, tapi di satu sisi sekolah yang lain tidak memiliki lapangan yang memadai. Jumlahnya 35, tapi lapangan sekolahnya hanya mungkin 6 kali 5 kan begitu. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita guru PJOK. Kita diharapkan tidak bisa mengembangkan pembelajaran PJOK yang dapat ya mengaktifkan, mengoptimalkan semua peserta didik terlibat di dalam aktivitas yang barangkali tidak hanya yang mengembangkan keterampilannya saja, tetapi juga mengembangkan tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya, masalah fisikis ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan ini kakak-kakak ya harus mengacu kepada visi dan misi tujuan satuan pendidikan. Setiap sekolah itu kan ada visi misinya ya. Pengorganisasian pembelajarannya juga harus ya diperhatikan dan juga perencanaan pembelajarannya. Nah, ini ya sudah ada di apa ya kakak-kakak ya di peraturan menteri ya, peraturan menteri yang nomor 32 ya. Baik. Ini mengapa kurikulum operasi berbeda antara satuan pendidikan? Ya, kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan. Nah, ini kakak-kakak ya. Jawaban yang dapat menguatkan pemahaman dari diskusi kita tadi ya. Kenapa harus berbeda secara operasional antara sekolah Kak Sunarti dengan sekolah Kak Iin? Perbedaan itu dimaksudkan adalah agar bermakna. Jadi ketika dipakai kurikulum satuan pendidikan Kak Sunarti diterapkan di sekolah Kak Desi misalkan, ini akan bisa hilang yang namanya ya situasi pembelajaran yang bermakna. Jadi tujuannya dikembangkan berdasarkan karakteristik satuan pendidikan adalah supaya bermakna ya. Jadi tuh kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Betul, setuju kita. Bermakna dan konteksnya ya, kebutuhan peserta didiknya berbeda kakak-kakak ya. Sangat pasti berbeda. Ya. Konteksnya bagaimana? Ya konteksnya kalau dilihat dari
dari lingkungannya tadi, dari sarana prasarananya, ya, kebutuhan peserta didiknya juga. Mungkin kebutuhan peserta didik di daerah yang satu karena kearifan lokal mungkin ada di sana, ya, ada budaya, ya, ada adat istiadat, akan berbeda dengan di daerah yang satu, kan begitu. Jadi itu ya secara operasional dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu kultur gerak di mana peserta didik tinggal, ya. Kultur gerak, ya. Di Riau ini ada nggak ini kakak-kakak dataran tinggi ada nggak? Ada. Ya, dataran tinggi dengan dataran rendah. Ini bagi seorang guru PJOK harus menjadi perhatian serius, ya. Artinya kalau di dataran tinggi ya mungkin sekolahnya berbukit-bukit, kakak-kakak dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK itu boleh, ya, boleh dalam mengembangkan kultur gerak, budaya gerak di sana boleh kakak kembangkan berdasarkan lingkungan, kan begitu. Nah, kalau di pantai dia bagaimana, ya? Kalau di perkotaan bagaimana? Tentu berbeda-beda. Nah, jadi ini harus menjadi bahan pemikiran kepada kita di dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK, ya. Makanya itulah kita hubungkan, ya, apa yang kita pelajari di pengembangan pembelajaran PJOK ini dengan modul 1.2. Masih ingat kakak-kakak modul 1.2? Masih ya? Ya, pengembangan aset, ya, aset based thinking, ya. Nah, oleh karena itu dari kemampuan analisis ABT ini, ya, yang diharapkan berbedalah pula pengembangan pembelajaran PJOK oleh Kak Raisan, yang mungkin Kak Raisan di dataran tinggi dengan kakak-kakak yang mungkin tinggal di pantai, kan begitu ya, ataupun di daerah pesisir. Baik, itu kakak-kakak mengenai tentang slide yang ke-12 ini, ke-18 ya. Nah, sekarang kita kakak-kakak mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini ya. Jadi di sini tolong kakak-kakak simak mengenai tentang kalimat tanya yang ada di slide 20 ini. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, di sini kakak-kakak boleh dikasih waktu untuk membuat catatan di masing-masing di sana, apakah diketik ya kan mengenai tentang gambaran pengalaman kakak terkait dengan jawaban pertanyaan yang nomor 1 ini. Silakan kakak-kakak dikasih waktu 5 menit. Boleh yang mau sholat silakan boleh sholat ya kak ya. 5 menit silakan ya kak ya dijawab. Ini berdasarkan pengalaman ini ya kan. Kan sudah gurunya kita semua ini ya kan. Dan guru semua saya pikir sudah memiliki pengalaman di dalam mengembangkan ataupun merancang program PJOK.
Oke. Baik. Kita sudah ya Kak ya. Ada yang mau disampaikan kakak-kakak terkait dengan nomor 1 ini? Silakan, mana suara Kak Muhsin? Kak Muhsin Alatas. Halo Kak Muhsin. Halo Kak Muhsin. Kak Resan, silakan Kak Resan mengenai tentang kakak dalam merancang PJOK selama ini ya. Ketika ingin, silakan Kak Resan. Baik, izin Kak, terdengar suaranya Kak? Jelas Kak, jelas. Baik, ini bermasalah nih. Untuk pertanyaan bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Tentu yang pertama dan sama-sama kita ketahui, yang pertama itu kita harus melakukan namanya analisis kebutuhan, yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan siswa. Di sini tentu di awal pembelajaran kita mengumpulkan data tentang kebutuhan fisik, kesehatan, dan minat siswa untuk mengetahui nanti bagaimana arah dari proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah penetapan tujuan dan sasaran. Tentu menyusun program ini kita tentu harus mengetahui tujuan dan sasarannya, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani, pengembangan motorik, dan tentunya mempromosikan gaya hidup sehat. Yang ketiga itu adalah pemilihan materi. Tentu pemilihan materi itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, seperti jenis olahraganya dan aktivitas fisik yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat itu metode apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Tentu metode itu menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, mungkin barulah kita mulai menyusun RPP, yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Dilanjutkan dengan implementasinya, berikutnya lalu evaluasi. Mungkin itu saja Kak Sam. Terima kasih. Baik Kak Resan, luar biasa Kak Resan ya. Jawabannya sangat komprehensif sekali ya. Memang Kak Resan luar biasa. Jadi kakak-kakak tadi sudah dipaparkan oleh Kak Resan yang pertama net assessment ya. Analisis kebutuhan. Memang betul ya. Ketika sudah tujuan kita ketahui, tujuan daripada pembelajaran, maka langkah selanjutnya ketika ingin merancang adalah melakukan net assessment ya, melakukan analisis kebutuhan. Kemudian sampai kepada materi, sampai tadi yang terakhir adalah merancang. Dalam merancang pun harus berdasarkan analisis kebutuhan sendiri. Balik lagi dia Kak Resan ya. Baik, makasih Kak Resan ya, sudah menguatkan kita terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini. Dari Kak Sunarti, ada yang mau disampaikan Kak Sunarti terkait dengan pertanyaan yang pertama ini? Tidak Kak, udah terjawab sama Raisan semua tuh Kak. Wih, mantap kali. Ada kakak-kakak yang lain silakan. Baik, ada Kak Iin? Baik, kalau tidak ada, terus kakak-kakak ada ini pertanyaan yang kedua. Ya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap, ya, dianggap ya, dialami lah berarti itu menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ini pertanyaan adalah pengalaman kakak selama ini terkait dengan nilai yang dipelajari murid. Tentu ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk menjawab ini ya. Bicara tentang nilai akan bicara tentang
manfaat yang didapatkan kan gitu. Ya, silakan kakak-kakak, ada yang mau disampaikan? Ini langsung saja saya pikir ini, silakan. Ya, langsung saja karena ini pertanyaannya tidak begitu sulit. Saya mohonlah kesediaan Kak Yul Fitri. Kak Fitri yang hujan badai ya tadi ya. Yang kena hujan badai. Kak Edi Erwanto. Halo Kak Edi. Mana Kak Edi? Silakan kakak-kakak yang mau raise hand. Udah terdengar itu suara jangkrik itu. Saya paham betul di mana ini tinggal kalau ada suara jangkrik. Dan itu sangat suka saya kalau ada suara jangkrik. Ya, karena bisa mempercepat ya. Ayo kakak-kakak semangat. Silakan Kak Gunadi. Wah, tiba-tiba ada Kak Gunadi nih. Silakan Kak Gunadi. Kasih tepuk tangan Baru bisa masuk, Kak. Aduh. Iya, baru datang, gelap lagi ya kan? Tepuk tangan deh. Belum hidup lampu rumah kayaknya ini. Belum duduk ini, masih berdiri-berdiri nih. Silakan Kak Gunadi. Bagi saya sesuatu yang saya anggap bernilai untuk dipelajari murid di kelas BJOK itu murid dapat mempelajari tentang nilai suatu kemauan untuk belajar dan kemauan untuk menjadi lebih baik. Itu bagi saya untuk nilai yang dipelajari di kelas PJOK. Jadi kenapa PJOK rata-rata menjadi favorit seluruh peserta didik, karena mereka menantikan sesuatu yang lebih ketika belajar PJOK. Antusiasme mereka akan menjadi lebih bertambah ketika mendengar hari ini kita belajar PJOK. Itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Makasih Kak Gunadi ya. Baru masuk langsung orasi ya kan. Mantap kali Kak Gunadi ya. Ya memunculkan nilai motivasi kata Kak Gunadi ya. Memang betul ya. Ada ada sesuatu hal yang dilihat oleh anak peserta didik ketika ingin belajar tentang PJOK ya. Dengan motivasi tadi. Tapi kenapa mereka memiliki motivasi? Ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita. Ya, karena memang ada nilai di situ, ya. Ada nilai. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran kepada kita. Tapi ini nanti akan kita bungkus ya, Kak ya, di slide berikutnya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang ketiga, kakak-kakak semua. Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan terkait dengan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang mungkin sekarang berlaku ya. Saat ini kan era digitalisasi kan begitu. Ya. Nah, ini bagaimana Kakak mengintegrasikan terkait dengan pertanyaan pertama tadi kan masih ingat Kak ya? Ini ya, masih ingat. Bagaimana Kakak merancang pembelajaran ya, terus berkaitan dengan nilai kan begitu, terus bagaimana mengintegrasikannya antara nilai dengan ya rancangan pembelajaran PJOK tadi kan gitu. Ini ada kakak-kakak yang mau menanggapi, silakan ya, mengintegrasikan. Baik, saya pikir ini pertanyaan yang perlu membutuhkan pemikiran, jadi dikasih waktu 5 menit Kak ya untuk menganalisis jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Silakan kakak-kakak.
Oke, sudah. Ada kakak-kakak yang mau raise hand? Ayo, saya tunjuk saja ya. Dari Kak Zebriadi. Kak Zebriadi, halo Kak Zebriadi. Mana suaranya Kak Zebriadi? Biasanya Kak Zebriadi ini banyak celotehnya nih. Halo Kak Zebriadi, mungkin Kak Zebriadi ini ya, yang SMS juga di grup tadi ya. Hujan di tempatnya. Halo Kak. Ya Kak Zebriadi. Oke. Ya Kak. Boleh ini minta maaf berbagi sebelumnya Kak. tadi? Ini saya sengaja kelihatan kamera Kak. Oke Artinya Kak. takut Kak. Di sini sering dikodak. Tapi hasilnya jauh ada nggak? Enggak ada hasil kodanya? Apa Kak? Boleh. Ya Kak Zebriadi, nanti hasil kodaknya boleh dikirim ke grup ya. Samnya Kak. Oke. Gimana Kak? Berbagi dong Kak Zebriadi. Tanya di mana tadi Kak? Lupa Kak. Inilah yang ada di slide ini Kak Zebriadi. Kita untuk mengintegrasikan Kak, yang tadi itu Kak. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan? Kalau menurut saya Kak, itu pertama memastikan bahwa setiap materi yang diajarkan terkait langsung dengan kompetensi yang diharapkan Kak. Terutama kan menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau yang lama RPP namanya Kak. Materi, metode, dan evaluasi yang jelas Kak. Oke, harus ada evaluasinya ya Kak ya. Apa Kak? Harus Kalau ada evaluasinya Kak, harus ada umpan baliknya Kak, yang dilakukan secara berkala gitulah untuk monitor kemajuan siswa. Iya, betul. Itu aja Kak. Baik, makasih Kak Zebriadi. Luar biasa ya. Baik, ada kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan? Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Sunarti. Kak Adi Satrio loh Kak. Oh Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Kak Ardi, ayo. Ayo Kak Ardi. Ya. Biasanya Kak, setelah masuk pelajaran terus di sesi-sesi akhir itu biasanya saya selalu membocorkan maksudnya ya. Nah, dengan Kardi terampil kayaknya nih. Oke, ada yang lain kakak-kakak? Kardi, halo Kardi. Sepertinya Kardi apa ya? Jaringan dia tuh. Iya. Gangguan sinyal. Ada yang lain kakak-kakak? Baik, kalau tidak ada, saya pikir kita lanjut ke slide berikutnya Kak ya. Baik, kakak-kakak semua ya, dalam mengembangkan program PJOK ya, ada 6 faktor yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kakak-kakak nanti ingin ya mengembangkan RPP ataupun modul ajar, hal yang perlu diperhatikan dan ini sangat mempengaruhi, ada 6 ya. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini tadi sudah dikuatkan oleh Kak Reshan ya. Artinya ketika kita merancang pembelajaran, maka ya untuk pertanyaan ketiga tadi, ketika kita merancang pembelajaran, maka jangan lupa kita dalam merancang itu ya melakukan analisis kebutuhan, melakukan analisis karakteristik peserta didik. Bagaimana cara melakukannya? Ya kan?
Kalau kebutuhan ini ya bicara tentang kebutuhan ya, maka kita tentu harus melakukan observasi ya, observasi awal. Untuk mengobservasi awal tentu kita harus menyiapkan instrumen observasinya ya. Jangan sampai kita melakukan observasi tetapi tidak berbasis data. Nah, sebagai guru profesional dalam melakukan observasi tentu harus memiliki data berdasarkan instrumen. Boleh dia angket, ya kan? Boleh dia ya sudah ada indikator-indikator yang ingin diobservasi, maka boleh dibuat observasi terbuka ya, dibuat dia catatan-catatan. Kalau sudah observasi tertutup, dia kan sudah ada pilihan-pilihannya ya. Nah ini ya teknik-teknik di dalam mendapatkan informasi terkait dengan karakteristik peserta didik. Ya, boleh kita melakukan tes, boleh ya. Kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu kan ada namanya tes jasmani ya. Salah satu sebetulnya tes jasmani itu bisa diperuntukkan sebagai dasar untuk memetakan kondisi jasmani, keterampilan fisik daripada peserta didik. Makanya teman-teman pun sebagai guru PJOK tidak salah ya, tidak salah melakukan hal-hal seperti itu ya, supaya kakak-kakak bisa memetakan peserta didik kita. Namun kan itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Ketika kita mengikuti seperti rule yang ada di dalam perguruan tinggi, itu panjang, membutuhkan waktu, membutuhkan personel, dan semua itu kalau dijalankan pasti membutuhkan biaya, kan begitu. Bisa sulit. Dan bagaimana caranya? Caranya boleh kita amati dengan mengajak mereka berjalan, ya, mengajak mereka berlompat, kan gitu, ya. Ataupun kalau tinggi badan, sudah tahu lagi lah kalau tinggi badan kan gitu, bisa kita amati langsung. Tapi mana yang memiliki kemampuan motorik, lokomotor yang bagus, tentu kan harus diberikan perlakuan. Nah ini teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa meramu ini ya, sehingga nanti karakteristik ini menjadi dasar di dalam mengembangkan program PJOK. Itu. Kemudian yang kedua adalah konteks masyarakat. Ya, sekolah adalah bagian dari masyarakat. Jadi dalam menyelenggarakan pendidikan, masyarakat juga adalah masyarakat yang di luar ya, bagian terpenting di dalam mengembangkan program PJOK. Nah, di ABT, Asset Based Thinking, kakak-kakak, situ sudah kita pelajari bagaimana menjadikan masyarakat ini sebagai salah satu aspek potensial. Ya, kenapa? Karena berjalannya pendidikan tidak terlepas daripada keberadaan masyarakat. Masyarakat yang mana? Mungkin ada di antara masyarakat itu yang punya lahan, di antara masyarakat itu yang punya kekuasaan, ya. Kepala desa punya jabatan, punya kekuasaan. Mungkin ada yang punya fasilitas alat, ya kan, yang barangkali bisa berbagi dengan sekolah. Nah, ini harus menjadi perhatian juga kepada kita guru PJOK. Tentu ini bagi kalau misalkan kebutuhan lapangan terbatas, maka guru PJOK harus berpikir bagaimana supaya anak-anak ini bisa beraktivitas pembelajaran sesuai dengan materi-materi yang ada. Ya, kadang-kadang kita mau merancang pembelajaran materi senam misalkan, tidak ada alatnya, ya kan? Tidak ada alatnya. Apa yang mau kita buat alatnya tidak terpikir. Tetapi ya ada mungkin yang punya sawah kan gitu ya kan, jeraminya itu bisa dikumpulkan. Nah, tentu itu sudah melibatkan masyarakat. Oleh karena itu ya jerami itu bisa dijadikan sebagai alat untuk pembelajaran. Bagaimana untuk berguling ke depan, ya kan, untuk melakukan salto atau rolling kan gitu. Nah ini ya untuk masalah konteks masyarakat. Tapi ini lebih luas lagi. Terus kakak-kakak waktu. Ketika kita mengembangkan program PJOK, waktu berapa menit kan gitu. Nah tahapan pembelajaran itu kan ada pembukaan, ada penutup,
Ada inti, ada penutup. Ini waktu-waktu ini harus menjadi dasar kita di dalam merancang aktivitas pembelajaran PJOK, ya. Nah, jangan sampai kita merancang aktivitas, tetapi ya begitu diterapkan rancangan-rancangan aktivitas ini yang kita harapkan di awal sangat ampuh untuk siswa untuk meningkatkan, mengoptimalkan peserta didik di dalam nilai-nilai yang tadi, ternyata begitu diimplementasikan. Nah, jadi kakak-kakak ini jelas salah satu pertimbangan nanti ketika kakak-kakak ingin mengembaskan kepada peserta, ya kan, kakak-kakak harus menekankan ini untuk merancang pembelajaran yang betul-betul kegiatan pembelajarannya itu, aktivitasnya itu bisa digunakan oleh semua peserta didik, aktif semua, dan cukup waktu untuk menerapkannya. Ya, bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang, itulah bermakna itu. Ya, kalau hanya sekali siswa di dalam mendapatkan pengalaman aktivitas itu nggak bermakna namanya. Tapi kalau dia berkali-kali, dia terus keringat, ya kan, dinikmatinya betul, ya kan, dan betul-betul enjoy bekerja sama kan gitu. Nah, inilah esensi daripada bermakna. Jadi nih kakak-kakak ya, terus alokasi jam pelajaran ya, alokasi jam pelajaran berapa kali JP, ya kan, cakupan dan tahapan. Nah, cakupan dan tahapan ini tahapan-tahapan daripada rancangan kegiatan yang kita lakukan itu harus memenuhi prinsip tahapan pembelajaran PENJAS. Jangan sampai kita melakukan di awal yang sulit dulu, ya kan? Tetapi begitu di pertengahan yang mudah, sulit lagi, mudah lagi, tidak begitu, ya kan? Terkecuali ada konten, ya, di antara siswa itu tidak mampu kita suruh dia misalkan melompat lompat jauh misalkan. Suruh dia melompati box untuk meningkatkan lompatannya. Tetapi begitu dilompatnya, ya kan, tidak capai, tidak lewat. Kenapa? Karena badannya terlalu gemuk. Maka boleh diganti dengan box yang lebih rendah lagi. Ini namanya adalah tahapan yang menurunkan untuk ini, ya. Jadi kemudian yang keenam adalah teknologi. Maka kakak-kakak dalam mengembangkan program PJOK itu, ini mungkin sudah sama-sama kita pahami ya, bagaimana intervensi ya teknologi, hadirnya teknologi di dalam pembelajaran, baik itu mata pelajaran apa saja, saya pikir sudah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya mungkin bisa kita gunakan di awal pembelajaran ya, sebagai sebagai video pemantik ya, video pemantik di awal pembelajaran kepada peserta didik. Boleh kita memperlihatkan mereka video, ya kan, dan video ini menghantarkan mereka ke dalam pemahaman mereka terkait dengan materi yang akan diajarkan, kan begitu. Misalkan video tentang lompat jauh, materi tentang lompat jauh, ya kan, tapi yang teman-teman tayangkan videonya bukan video tentang lompat jauh, tetapi video yang di dalam video itu adalah kegagalan seseorang di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, yang di dalam kehidupan ini ada melompat, ada melangkah, ya kan, ada berlari tapi gagal gitu, ada yang jatuh, ya kan, ada yang melompati paret tapi tidak sampai, akhirnya jatuh kena mukanya kan gitu, ya kan. Nah, video-video ini bisa ditayangkan di awal sebagai pemantik untuk menghantarkan anak, sehingga dari kegiatan ini dia muncul nilai, ya, nilai kebutuhan. Oh ya juga ya, hidup itu memang hakikatnya harus bergerak. Bergerak itu ya ada melompat, ada berlari. Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan ini, ya kan, memiliki keterampilan ini, ya kan, maka kodrat sebagai manusia itu sudah tercapai dia. Nah, kesadaran ini yang kita butuhkan hadir di dalam pribadi peserta didik kita. Itulah nilai, ya, itulah nilai. Ya, dia paham sehingga mampu dia meningkatkan jati dirinya untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pola hidup sehat. Nah, ini teknologi
bisa dibuat sebagai alat itu. Bisa mungkin teknologi itu kita gunakan ya sebagai media komunikasi ya, media komunikasi antara kelompok kecil. Kita gunakan di dalam Zoom ya kan. Ya mungkin sebelum mereka melakukan tugas, mereka bisa berdiskusi lewat Zoom ataupun mereka mengupload tugasnya ya, melalui aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan. Nah, itu kalau teknologi yang bersifat online ya. Tapi teknologi bukan hanya sebatas itu. Ya, teknologi bisa juga yang tidak terintegrasi dia ke dalam jaringan ya. Teknologi peralatan pembelajaran itu juga adalah merupakan teknologi ya. Nih, teman-teman, sebagai penguatan kepada kita. Artinya ketika berbicara tentang pertanyaan yang ketiga ini, kakak-kakak semuanya, ya kan, maka dalam merancang pengembangan kurikulum mata pelajaran harus mengintegrasikan hal-hal yang tadi, yaitu yang 6 ini. Baik, kegiatan kita yang ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan jasmani. Baik, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Baik, nah ini kakak-kakak ya, apa yang telah kita bahas karakteristik kurikulum merdeka. 1 adalah fokus pada materi esensial. Ya, nah, apa materi esensial itu? Jadi kakak-kakak harus paham dari setiap materi itu apa materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Ya, itulah yang dikatakan dengan esensial. Ya, apa yang paling diperlukan. Ya. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi kurikulum merdeka itu sama-sama kita pahami, dan di sini harus kita kuatkan kakak-kakak semua bahwa ya, kurikulum merdeka adalah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Kompetensi apa? Sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi dalam mengembangkan pembelajaran PJOK, ya kan, baik itu kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013, kompetensi sosial emosional harus bisa diintegrasikan di dalam aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Tidak hanya fokus kepada keterampilan saja, ya kan? Bagaimanalah kita mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan sosial? Sosial itu kan ada interaksi, ya, interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Ketika siswa kita latih berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan terbawa menjadi satu kebiasaan yang ya dibawa anak ke dunia luar, ya. Di sekolah dilatih menjadi makhluk yang homo sapiens, ya. Makhluk yang bersosial, kan gitu. Maka ya di luar nanti akan terbiasa dia. Yang tadi saya katakan adalah mudah dia beradaptasi, mudah dia menempatkan dirinya tidak sebagai orang yang selalu powerful, kan gitu ya kan. Jadi kalau orang yang powerful ini merasa benar sendiri dia, tidak seperti itu orang-orang yang kita kembangkan melalui pendidikan jasmani ini. Tapi dalam menempatkan diri, ketika ada masalah dia hadir untuk mengesahkan masalah tersebut. Ya mungkin walaupun secara grup, kan gitu ya kan, atau berkelompok untuk menyelesaikannya. Kan gitu. Nah ini teman-teman yang kita harapkan. Emosional tadi, moral peserta didik. Bicara tentang moral peserta didik, bisakah dikembangkan melalui PJOK? Kakak-kakak semua? Nah, itu kan di sini. Ya. Nah, katanya salah satu karakteristik kurikulum merdeka itu adalah mampu mengembangkan ya moral peserta didik yang positif. Bagaimana bisa kita meramu kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan ini? Bisa nggak, kakak?
Bicara tentang moral kan berarti bisa dia membedakan antara yang baik dan yang salah, yang benar, yang salah, yang buruk dan tidak buruk. Itulah esensi daripada moral, kan begitu. Ada moral, ada amoral, yang mengedepankan kepada nilai-nilai etika, mengedepankan kepada nilai-nilai adat istiadat dan juga agama di dalam menerapkan moral ini. Nah, oleh karena itu kakak-kakak semua saya pikir ya bolehlah kita ke depan ya merancang pembelajaran itu yang dapat mengembangkan moral peserta didik. Ya. Nah, dia bisa menghargai kan begitu. Itu ya. Kemudian fleksibel ya. Pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar itu fleksibel. Namanya merdeka ya, merdeka. Belum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Sangat fleksibel. Kalau dulu agak lain kurikulum yang dulu-dulu ya, di luar dari kurikulum 13. Jadi ada penyamarataan. Tapi di kurikulum Merdeka Belajar ini diberikan keleluasaan kepada para aktor-aktor, desainer, ataupun guru-guru PJOK di dalam mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar itu berdasarkan karakteristik satuan pendidikannya, berdasarkan lingkungan sosialnya. Ya, sebagai contoh ya kakak-kakak ya, pernah saya berdiskusi dengan salah satu narasumber. Dia mengatakan bahwa sekolah itu di pinggir pantai, ya, di pinggir pantai. Dan di sekitar sekolah itu banyak sampah, ya, banyak sampah. Nah, guru PJOK-nya merancang kegiatan pembelajaran PJOK itu tadi berkeliling hutan bakau yang ada di sekeliling sekolah itu, ya kan? Tapi sambil membersihkan sampah gitu. Ya. Dan akhirnya kegiatan ini mendapat apresiasi dari kepala desa, bahkan dari kecamatan. Kenapa? Karena anak-anak ini di dalam membersihkan sampah ini, mereka sendiri yang merancang bagaimana cara membersihkan sampahnya, ya kan? Terus mereka memikirkan bagaimana supaya orang tidak buang sampah ke situ gitu. Sampai ke situ tugas yang mereka harus kerjakan. Jadi mereka berdiskusi, ya, berdiskusi secara bersama-sama satu kelas. Nah, berdasarkan literatur, literasi, pengalaman yang mereka dapatkan, sehingga mereka membuat semacam tulisan informasi di sekitar tersebut untuk dilarang membuang sampah. Dan juga ada posternya. Nah, dengan tulisan-tulisan itu sampai dalam waktu yang lama, ya kan, orang segan membuang sampah ke situ. Seperti ini, kakak, ya, dalam melancar. Tapi kan mereka ada juga di situ gerak lokomotor, ya. Ketika mereka membuang sampah, ada gerak lokomotor, ya kan, ada gerak manipulatif kan gitu. Nah, ini dibuat jadi sebuah arena pembelajaran dengan rancangan kreativitas dari sang guru PJOK. Ini kakak-kakak ya. Jadi fleksibel. Ya, kalau dulu tidak, sekolah itu ya di dalam sekolah saja. Enggak ada yang namanya sekolah itu keluar. Ya, di dalam lingkup sekolah, main tendang-tendang bola, main passing-passing, main lari estafet, bersedia, siap, mulai. Itu. Habis itu gelombang kedua, siap, mulai. Tidak seperti itu lagi, ya. Esensi PJOK yang kurikulum Merdeka tidak seperti itu lagi. Sekalipun itu tidak sebuah larangan kan begitu. Namun kalau seperti itu ya, terus di mana kita dapat mengembangkan poin yang kedua ini? Pengembangan kompetensi dan karakter itu tidak akan dapat kakak-kakak. Ya, kalau cara pembelajarannya seperti itu. Jadi karakter bisa dikembangkan kalau siswanya ya memutuskan sendiri apa yang akan dikerjakannya. Ya,
mencari solusi apa yang ada, masalah yang diselesaikannya, ya, menentukan rancangannya mereka sendiri. Nah, itulah tadi ya mengenai tentang kehidupan pembelajaran di pinggir pantai. Oke, kakak-kakak semua, apa kata Ki Hajar Dewantara ya mengenai tentang karakteristik kurikulum merdeka? Jadi ternyata ya kurikulum merdeka itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa katanya? Jadi ini kakak-kakak sebagai kata kunci yang harus sama-sama kita pahami juga ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ya mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi bicara tentang kodrat ini sangat luas kakak-kakak. Kodrat itu adalah ketentuan ya, ketentuan yang sudah dibawanya sejak lahir dan itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kodrat seseorang berbeda-beda dengan yang lain. Tetapi Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, jadi dikembangkan kodrat itu untuk keselamatan, untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sangat dalam sekali maknanya. Sekarang kita di dalam pembelajaran PJOK yang mungkin sudah menamatkan berbagai alumni-alumni, baik kakak-kakak yang tugas di SMP ataupun yang tugas di SD. Apakah mereka selamat? Apakah mereka bahagia? Apakah mereka sudah hidup sebagai anggota masyarakat? Nah, tentu sudah kan begitu. Ya, sudah. Namun ya bolehlah kita lihat ada juga mungkin yang belum. Oleh sebab itu kakak-kakak, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya ya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, ini dari buku Ki Hajar Dewantara yang tahun 1936 dan diperbarui tahun 2022. Mungkin ini kakak-kakak sebagai sebagai pembahasan kita ya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi kakak-kakak, kata kuncinya kita kembali kepada esensi pengembangan kurikulum PJOK ya, harus memenuhi yang 6 karakteristik ini ya kakak-kakak ya. Jadi nanti sekali lagi kalau ingin mengembaskan maka dalam menyusun RPP nanti inilah akan kita kembangkan. Baik. Oke kakak-kakak, mohon maaf saya terlalu banyak menyajikan, sebetulnya kita diskusi. Namun saya pikir ya karena hasil survei awal tadi, kesiapan kakak-kakak terhadap materi ini tidak ada yang di angka 8 kan gitu. Makanya bolehlah saya membuat cara pembelajaran kita seperti ini. Mohon maaf kepada kakak-kakak atas atas keadaan ini ya di jam malam. Terus kakak-kakak banyak disajikan, harusnya kita diskusi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, ada yang perlu diklarifikasi kakak-kakak? Baik, kalau tidak ada, saya pikir ya kita sudahi, karena saya lihat juga Kak Sunarti udah mulai rasa gerusuk ini ya. Anak di belakang mak Kak Ii, kalau bapak-bapak enggak lah ya kan. Yang gawat ini mama ini ya kan kalau udah malam ya kan. Iya, anak butuh emak, Pak. Siang tinggal. Iya. Satu lagi yang sangat berdosa saya Kak Muhsin. Ini kan malam Jumat kan. Anak ke bapak. Suami nggak di rumah, Kak. Di rumah. Baik. Oke, sebelum kita tutup, ya boleh Kak Muhsin dipimpin doanya, dipandu kita. Silakan Kak Muhsin. Baik,
mengakhiri kegiatan pertemuan kita pada malam ini. Lebih baik kita memanjatkan doa agar berkah apa yang kita dapat pada malam ini. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Baik. Makasih Kak Musin. Pak Gunadi udah masih di sini belum Kak Gunadi? Kita mau foto ini Kak Gunadi. Kak Resan, izin Kak di screen Kak, screenshot. Ini keberapa nih? Ini yang kelima ya? Kelima, keenam, kita keberapa? 7. Kak. 7. Pertemuan yang ke-7. 7. Jadi, gimana nih Kak? Contoh, ini. Ini belum buka kamera. Oh, 43. Belum. Masih banyak yang belum buka kamera karena sinyal tidak bersahabat. 52 bisa juga. Oke, kasih apa-apa ya Kak Resan ya. Oke, ya, Kak Resan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, Kak Resan. Makasih Kak Resan atas bantuannya ya. Tapi saya khawatir ini yang ter-screenshot ini mati kamera semua ini, nggak apa-apa ya. Ini hanya bukti dokumentasi kita saja. Yang paling penting itu adalah di time span ya. Di time span ini kehadiran kakak-kakak untuk kehadiran ya. Makanya Kak Gunadi saya lihat tadi masuk terus keluar lagi hanya untuk menyampaikan 2 baris kalimat aja kan, habis itu cabut beliau. Emang ajar Kakak. Oke, kakak-kakak selamat istirahat. Selamat apa ya Kak ya, apa namanya, sebagai kata-kata pengingat supaya pendalaman materi kita terkait dengan modul perancangan pembelajaran. Karena di sini kita sudah ini Kak, nanti akan menyusun RPP kakak-kakak, jadi sama-sama kita pahami lah ya, sama-sama kita pahami. Kita luangkan waktu kita, ini kan besok agak panjang kita baru kita zoom lagi ya. Kapan kita zoom ini Kak Resan? Senin ya? Kalau nggak salah Senin kita Hari zoom. Selasa Kak. Wah, panjang sekali. Jadi ya Kak ya, luangkan waktunya untuk mendalami materi 1.6 ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.